Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Putri Andari dengan NIM 21140500026. Baiklah, di sini saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Baiklah, perkenalkan sebelumnya Ananda Ardika Putri Andari dengan akhir NIM 26. Di sini Ananda akan menjelaskan mengenai Al-Quran ayat 183 sampai 184, mulai dari arti, penafsiran, kesimpulan pendidikan, dan akan ditambahkan dengan kata-kata sulit yang tidak Ananda ketahui. Sebelum menjelaskan ayat ini, langkah lebih baiknya kita untuk membaca kembali bersama-sama Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin fama tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah itu alangkah lebih baiknya kita mengetahui secara keseluruhan arti dari ayat sebelumnya. Yang pertama, ayat 183 itu artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita mengetahui mengenai tentang status dari puasa, bahwa puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman karena puasa ini berat, maka tidak sembarangan orang yang bisa untuk melaksanakannya. Status puasa ini yaitu adalah wajib atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa sebagaimana orang-orang sebelum kita yang sudah melaksanakan puasa. Kemudian arti ayat 184 yang mana beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak sanggup dalam melaksanakan puasa, itu seperti orang yang sedang sakit dan orang yang berat dalam menjalankannya. Dan juga di sini juga menerangkan bagaimana cara mengganti puasa yang tidak kita kerjakan, yaitu untuk orang yang sakit maka dapat menggantinya di lain hari, dan untuk orang yang berat menjalankannya atau tidak sanggup lagi untuk menjalankan puasa, maka
itu bisa membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. 1 kali makan orang miskin itu bisa menggantikan 1 puasa. Dan sesungguhnya meskipun puasa itu berat, Allah akan memberikan, sungguhnya Allah mengatakan bahwa itu lebih baik untuknya. Karena banyak manfaat puasa yang akan kita dapatkan untuk diri kita. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh, di sini saya juga memiliki arti per kata dari ayat ini. Baik, saya akan membacakan artinya, yaitu ya ayyuhallazi. Di sini Allah menyeru bahwa wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu, asyamu berpuasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alalladzina atas orang-orang min qabl. Qabl itu sebelum kamu, la'allakum agar kamu bertakwa. Jadi di sini Allah menjelaskan, menyeru kepada orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, karena puasa ini memang diwajibkan untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah melaksanakan puasa. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar kita bertakwa, agar Allah menaikkan derajat kita, dan agar Allah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang kedua, yaitu ayat 184. Baiklah, saya akan membacakan arti per kata dari ayat ini. Ayaman, yaitu beberapa hari. Ayam, yaum itu hari. Ma'dudat, yang tertentu. Maka barang siapa kana minkum, di antara kamu, maridun itu sakit, au ala safarin, safar atau di dalam perjalanan, faidatun, maka wajib mengganti bilangan hari itu. Maksudnya di sini hari-hari yang tertinggal puasa tadi itu bisa diganti di hari lain, min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Walallazi yutiqu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, di sini maksudnya orang yang tidak bisa menjalankan puasa itu, fidyah yaitu mengganti atau membayar fidyah. Ta'amun miskin, yaitu fidyah maksudnya memberi makan seorang miskin. Seperti yang saya katakan tadi, 1 kali makan orang miskin itu bisa membayar 1 kali puasa. Tetapi barang siapa atau khairah, dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, mengerjakan puasa ini, fahuwa, maka itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Tasumu, dan puasamu itu khairul lakum, lebih baik, in kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Jadi orang-orang yang mengerjakan puasa ini merupakan suatu kebajikan yang telah dilakukan jika dia melakukannya dengan kerelaan hatinya, dengan keikhlasan dan tanpa mengeluh. Baiklah, masuk kita kepada bab inti, yaitu penafsiran atau penjelasan dari ayat sebelumnya. Meskipun sudah dijelaskan secara umum, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin tertinggal, yaitu di mana ayat ini merupakan mengisahkan, memberikan kita pemahaman mengenai puasa. Jadi di sini puasa merupakan salah satu suatu ibadah yang diwajibkan dilaksanakan untuk orang-orang muslim dan muslimah. Di sana puasa merupakan suatu ibadah dan suatu kewajiban dijelaskan pada kata kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian juga menjelaskan tentang tujuan puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah, menjadi hamba yang terbaik, dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu merupakan tujuan-tujuan puasa yang akan didapatkan jika menjalankan puasa dengan ikhlas dan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi orang yang bertakwa dikatakan pada ayat yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentunya semua ini akan kita dapatkan jika kita melaksanakannya dengan keriuhan hati, kerelaan hati, dan kemauan sendiri. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ayat 184 ini menjelaskan mengenai pelaksanaan puasa. Pelaksanaan puasa bagi orang yang sakit, orang-orang yang berhalangan untuk berpuasa, orang-orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Maka pada ayat ini dijelaskan untuk cara mengganti puasa itu. Yang pertama yaitu ada rukhsah atau keringanan, yang mana ditujukan bagi orang-orang yang sakit yang tidak mampu lagi berpuasa. Bagi orang-orang yang sakit itu dapat mengganti puasa di lain hari. Ini terdapat pada surat pada ayat yang berbunyi faman kana minkum maridun, dan juga orang-orang yang perjalanan jauh ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka itulah dari hari lain. Maka gantilah puasa kalian yang tidak hutang puasa ini bisa digantikan pada hari lain. Itulah keringanan bagi orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian untuk orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka itu bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Membayar fidyah di sini dengan ketentuan bahwa satu kali makan itu untuk satu hari puasa. Itu dijelaskan dalam ayat ini dijelaskan pada ayat yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan atas kalian yang berat menjalankannya, maka bayarlah denda atau fidyah dengan membayar makan orang-orang yang miskin. Kemudian selanjutnya pada ayat ini Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa meskipun puasa ini sulit untuk dilakukan, tidak semua orang-orang yang bisa melakukan puasa karena puasa itu cukup berat. Tetapi Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, dan kita juga akan mendapatkan kenikmatan seperti takwa, lebih bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa menjaga hawa nafsu juga dengan melaksanakan puasa. Baiklah, itulah penafsiran ataupun penjelasan dari kedua ayat tadi, yaitu ayat Al-Baqarah 183 sampai 184 tadi. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Masuk kita kepada slide selanjutnya mengenai kesimpulan pendidikan yang diberikan oleh ayat sebelumnya tadi, yaitu ayat Al-Baqarah 183 sampai 184. Kesimpulan pendidikannya yaitu ayat ini memberikan pendidikan mengenai ibadah puasa. Kita mengetahui bahwa puasa itu adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh muslimin dan muslimat. Kita juga mengetahui bahwa status puasa itu adalah wajib untuk dilakukan oleh kaum muslim. Kemudian sejarah puasa, kita tahu bahwa puasa itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita pada ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian tujuan puasa yaitu untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian mendekatkan diri kepada Allah, agar kalian lebih bisa beriman dan memperbaiki diri. Kemudian kita juga mengetahui bahwa
keringanan bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa, seperti orang-orang yang maridoh, sakit, atau safar dalam perjalanan, dan eh, orang-orang yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa. Kita juga mengetahui bagaimana cara membayar puasa untuk orang-orang yang tidak bisa lagi melaksanakan puasa. Untuk orang-orang yang marid atau sakit, itu bisa menggantinya di lain hari. Orang-orang yang dalam perjalanan atau safar juga bisa menggantikan di lain hari. Sedangkan untuk orang-orang yang alladzina yutiqunahu, orang-orang yang mereka merasa berat atau tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka mereka bisa membayar fidyah. Fidyah yaitu membayar denda ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Sekali makan orang miskin itu bisa membayar 1 kali puasa kita. Baiklah, itulah pendidikan puasa yang diberikan oleh ayat ini. Semoga bisa kita pahami tentang ibadah puasa ini. Sebelum menutup video ini, saya memiliki beberapa kata sulit yang menurut saya sulit untuk dihafal atau saya tidak familiar dengan kata-kata ini. Yaitu mufradatnya ada kutiba, artinya diwajibkan, kama, sebagaimana, bilangan lakum, agar kalian bertakwa, ayyaman, beberapa hari, ma'dudat yaitu yang tertentu, safarin, perjalanan, dan yang terakhir fa'iddatun, maka hitunglah. Kemudian mufradat selanjutnya ukharo, lain, yutiqunahu, mereka berat menjalankannya, ta'amu, memberi makan, tatawwa'a, ia mengerjakan khairu, kebaikan. Itu beberapa kata-kata atau mufradat yang belum saya kenali, dan itulah penjelasan mengenai ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.